Baik, Bapak Febri, kami haturkan untuk dapat hadir ke depan. Silahkan. Sekali lagi terima kasih untuk kontribusi yang luar biasa pada kesempatan webinar hybrid ini, dan tidak hanya kepada narasumber yang hadir secara langsung di ruang biru ini, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga panelis yang hadir dalam jaringan. Baik Bapak Ibu, kembali kami sampaikan bahwa kita akan berlanjut ke acara penyusunan rekomendasi aksi yang akan dilakukan oleh tim pengarah dan juga not dan merangkum seluruh pemikiran, masukan dan kesepakatan yang telah berkembang selama webinar ini. Dan hasil diskusi ini akan disampaikan secara langsung oleh Nizam. Untuk itu kami mengundang dengan Pak Nizam untuk dapat hadir ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber dan ibu bapak sekalian yang berbahagia. Jadi kita bersama dengan para penyintas bencana hidroklimatologis yang terjadi selama 3 minggu terakhir ini dan masih terus berlangsung, dan akhir kemarin Banyuwangi, Jember ya. Banyuwangi, Jember juga mengalami bencana hidroklimatologis. Jadi nampaknya di tren yang semakin sering ke depannya. Baik, jadi kalau kita melihat dari paparan para narasumber sudah sangat baik dari sisi kajian maupun dari berbagai hal yang pemikiran maupun aksi yang sudah berjalan selama ini. Sangat baik kalau dari forum ini kita bisa memberikan rekomendasi yang bisa kita lakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah panjangnya. Dalam jangka pendek saya rasa sangat penting bagi kita, terutama dari lingkungan Departemen Teknik Sipil dan lingkungan atau lebih luasnya mungkin Fakultas Teknik dan Universitas Gadjah Mada, untuk bisa melakukan langkah aksi yang konkret untuk bisa membantu saudara-saudara kita penyintas bencana hidroklimatologi yang terjadi saat ini. Untuk itu barangkali kalau kita mengacu pada kerangka semua yang harus kita lakukan itu sudah terkerangka dengan baik di dalam IOGRO framework ya. Dalam IOGRO framework itu kan sudah sangat komprehensif, di mana prioritas aksi itu juga sudah ditekankan, mulai dari pengurangan risiko bencana dengan identifikasi, menjajaki, monitoring risiko-risiko bencana, kemudian pemanfaatan pengetahuan dan inovasi, serta pendidikan, edukasi untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua level, kemudian pengurangan faktor risiko, serta kesiapsiagaan terhadap 5 frame dari IOGRO menurut saya masih sangat relevan untuk kita selalu aktualisasikan dan kontekstualisasikan di dalam langkah-langkah untuk menghadapi bencana hidroklimatologi di masa depan. Kemudian juga strategi yang tertuang di dalam IOGRO framework juga menurut saya sangat komprehensif ya, 3 langkah yang ditekankan, mulai mengintegrasikan risiko bencana di dalam setiap kebijakan perencanaan maupun bangunan. Yang saat ini tuh kita lihat secara nyata lemah sekali bagaimana risiko bencana itu tidak pernah terpikirkan kecuali setelah bencana terjadi. Pembangunan berjalan sementara risiko bencana hanya diingat ketika terjadi bencana. Ini harus utamakan risiko itu sebagai bagian dari perencanaan, dan menurut saya sangat penting untuk kita kembangkan. Kemudian juga aspek dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan ini
sebagai muara dari tadi memasukkan risiko bencana di dalam setiap tahapan bangunan. Kemudian yang kedua, strategi di dalam Hugo Framework juga pengembangan dan penguatan lembaga serta mekanisme serta kapasitas kelembagaan tadi dari mulai tingkat nasional sampai tingkat rumah. Ya. Jadi bagaimana mata rantai sistem peringatan dini misalnya itu bisa sampai ke ujung manusia-manusianya yang akan terdampak oleh kejadian bencana. Jadi tidak sekedar adanya sistem peringatan dini, tapi bagaimana sistem penguatan peringatan dini tadi bisa sampai pada ujung dari yang dihindarinya tadi. Dan yang ketiga adalah pengurangan risiko dalam rancangan dan pelaksanaan program-program kesiapsiagaan terhadap keadaan tanggap darurat dan pemulihan rehab rekonstruksinya. Jadi menurut hemat saya, Hugo Framework merupakan frame yang cukup baik dan sudah teradopsi di dalam Undang-Undang 24 2007, tapi sangat perlu untuk kita rekomendasi lebih lanjut sebagai langkah aksi yang konkret. Kemudian juga di dalam tanggap yang sebaiknya kita lakukan, barangkali kalau boleh saya memantik diskusi. Yang pertama tentu di dalam jangka pendeknya ini early recovery dan terutama fokus pada root seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Benazir, saya rasa sangat penting untuk bisa kita lakukan. Saat ini tanggap darurat sudah cukup banyak dilakukan oleh elemen masyarakat maupun pemerintah, tapi beberapa aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat nampaknya belum banyak mendapatkan perhatian. Tadi Pak Mas Benazir menyampaikan tentang misalnya penghidupan masyarakat yang 90% adalah petani, dan kita lihat dari fakta di lapangannya. Tadi Pak Ben juga menyampaikan banyak infrastruktur irigasi yang rusak, yang tentu akan berdampak pada pencaharian masyarakat secara langsung akan terhambat. Sehingga menurut saya ini adalah salah satu fokus yang sebaiknya menjadi langkah aksi dari kita ya, khususnya keluarga di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, lebih khusus lagi mungkin di sumber daya air, itu bisa berkontribusi di sana. Jadi sangat baiknya kalau kita bisa bersinergi dengan teman-teman PUPR, ada Pak Dirjen SDA, kemudian juga Kagama, Katgama, Katsgama, dan masyarakat di Tamiang barangkali sebagai daerah yang paling parah menerima bencana, untuk bisa melakukan early recovery terutama di dalam livelihood. Saat ini UGM sudah membuat tim aksi yang mungkin salah satu anggotanya Mas Neo ya, di sini yang untuk aspek infrastruktur juga bisa disampaikan apa yang sudah dan akan dilakukan. Kalau dari diskusi singkat saya dengan Mas, aspek ini tadi belum masuk, livelihood itu belum masuk. Salah satu yang sedang direncanakan adalah transitional center atau tempat pengungsian sementara, hunian sementara, dengan memanfaatkan kayu yang ada di terbawa banjir. Dan Pak Ashar dan kawan-kawan saat ini sedang membuat prototyping yang nanti bisa dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Jadi saya rasa untuk pemukiman ini sudah ada yang menangani, tapi tadi untuk pencaharian ini saya rasa merupakan area yang perlu untuk masukan dan pemikiran kita bersama. Kemudian juga dari jangka dan jangka panjangnya, DRR ini menurut saya sangat perlu untuk kita susun rekomendasi yang lebih operasional, yang mulai dari prevensi,
adaptasi, mitigasi, early warning system, community resiliency, dengan memperhatikan berbagai aspek baik sosiokultural, ekonomi maupun politik, serta infrastruktur dan edukasi. Kalau kita belajar dari pengalaman, saya melihat apa yang dilakukan misalnya oleh Prof. Joko Legono dulu dengan mendidik anak-anak PAUD di lereng Merapi, itu dampaknya kan luar biasa pada pemahaman tentang disaster dan apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Jadi early warning system nomor 1 adalah early warning system di masyarakat itu sendiri. Dan tanggap atau resiliensi yang paling fundamental tentu adalah resiliensi di masyarakat itu sendiri. Baik, mungkin ini sebagai pemantik untuk kita bisa merumuskan rekomendasi aksi. Mohon silakan kalau ada masukan dari Ibu Bapak sekalian, saya persilahkan. Dan ini Mas Nil nih yang menyampaikan layar ini dari Mas Nil atau dari tim. Baik, silakan, mungkin dari tim bisa merangkum terlebih dahulu dari apa yang sudah dipaparkan. Silakan. Oh nggih, nyuwun sewu Bapak Ibu semua. Mohon izin, ini kami coba merangkum dari seluruh diskusi yang sudah dilakukan pagi ini, baik dari Bapak Prof. Faisal Fatani selaku keynote, dari keynote, kemudian dari narasumber Bapak Dirjen dan juga dari akademisi, dan juga dari kedua panelis Pak Gusti Rai Ari dan juga Pak Raymond. Ini mungkin coba kami kelompokkan beberapa aspek dalam rekomendasi ini. Tentu nanti masing-masing aspek mungkin ada beberapa rekomendasi, dan nanti ini rekomendasinya kita arahkan atau kita berikan ke siapa selaku penanggung jawab, dan juga jangka waktu, misalkan ini jangka pendek atau jangka panjang seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Nizam. Tentu ini nanti mungkin kami bisa coba rangkum dulu dari Mas Bapak Ibu dan seluruh peserta baik offline maupun online. Kemudian nanti tentu akan coba kami persingkat lagi supaya to the point begitu ya, dan langsung ke rekomendasi aksinya. Mungkin kurang lebih seperti itu Prof. Nizam kira-kira. Nanti kalau ada aspek tambahan tentu bisa kami tambahkan, tentu berdasarkan masukan dari Bapak Ibu semua, boleh dari bidang SDM yang infrastruktur seperti jalan atau jembatan yang sering terdampak oleh bencana juga mungkin ada masukan juga kami persilakan. Kurang lebih seperti itu, kami kembalikan ke Prof. Nizam. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Nil. Mungkin bisa kita cermati bersama apa yang sudah dirangkum ya, silahkan. Pertama dari aspek regulasi dan kebijakan. Ini rekomendasi aksinya adalah koordinasi antar kementerian dan lembaga, optimalisasi keterlibatan multi pihak, akademisi, pemerintah, media massa, masyarakat, dan dunia usaha, keterlibatan aktif masyarakat lokal. Oke, terus itu dari aspek tadi kelembagaan. Kemudian yang kedua infrastruktur dan tata ruang, penataan infrastruktur serta penyesuaian RT/RW, implementasi zero delta G dengan meningkatkan tampungan air kawasan, penyesuaian skala ulang untuk desain infrastruktur dengan menggunakan faktor berdasarkan pemetaan risiko wilayah dan pola perubahan hidroklimatologis. Kemudian menjadi peta risiko banjir sebagai dokumen wajib perencanaan infrastruktur, mekanisme pengendalian pembangunan atau penataan floodplain, memperkuat kembali atau menegakkan pendekatan berbasis DAS,
Kemudian early warning system mendorong penggunaan data akuisisi cepat dengan skenario kejadian ekstrim, climate change, dan perubahan tata guna lahan. Penggunaan data dan yang terintegrasi dengan model dalam pengambilan keputusan, mendorong penggunaan data dengan akuisisi cepat untuk banjir dengan skenario kejadian ekstrim, climate change, dan perubahan tata guna lahan. Kemudian dan kesiapsiagaan pembuatan channel darurat atasi sungai yang tertutup longsor di Sumatera. Kemudian aksi antisipatif, tanggap bencana meminimalisir korban, aset serta infrastruktur vital. Kemudian fokus pada pemulihan early action, berfokus pada bangunan vital, sarung dan bangunan bagi. Meningkatkan ketersediaan data baik curah hujan, memperbanyak stasiun hujan maupun data muka air sungai dengan AWLR, pemberian edukasi sejak dini, kemudian pengenalan implementasi mengenai nature based solution ini bagi akademisi dan aspek riset. Baik, jadi itu 5 poin. Mungkin monggo Ibu akan menambahkan. Kami persilakan. Silakan, Prof. Agus. Ya, terima kasih Prof. Nizam. Bapak Ibu yang kami hormati, mempertegas atau mungkin menambahkan ya. Yang pertama saya kira yang disampaikan Pak Nizam tadi benar ya, bahwa kita itu biasanya langsung setelah ada kejadian, padahal risiko atau kejadian yang terjadi sebenarnya itu kan minimalisir dengan cara-cara tertentu ya. Early warning system tadi sudah disampaikan, tetapi pihak-pihak yang terkait itu selalu mengawal, memonitor, oh ini ada risiko yang mungkin akan terjadi di kawasan mana, apakah dari curah hujan, apakah dari apalah gitu. Contoh yang disampaikan Pak Joko Legono di Merapi ini saya kira sebagai contoh baik yang itu bisa menjadi model lah, bahwa itu bisa diterapkan di tempat lain. Mungkin kasusnya berbeda ya, tapi itu bisa diterapkan. Saya kira di Merapi pun kan kalau ada intensitas sampai tinggi tertentu ya, mungkin kalau saya salah dikoreksi ya Pak Joko ya, itu sudah ada peringatan bahwa ini ada potensi akan longsor. Nah ini sebenarnya kan yang serupa ini dimanapun di Indonesia. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa yang disampaikan oleh narasumber tadi kok arahnya lebih ke hanya hujan atau apalah ya sekarang itu bisa menjadi pemicu, tetapi apakah kalau hanya hujan saja itu dampaknya bisa seluas seperti sekarang ini? Mas Fempi tadi sudah sedikit menyinggung, oke, dasnya mungkin perlu dilihat. Dan ini saya kira kalau kita melihat di berbagai media sosial, informasi-informasi itu memang kan sudah ada perubahan tata guna lahan yang cukup ekstrim. Paling nggak di kawasan yang dampaknya besar sekarang ini. Nah ini kita sebagai perguruan tinggi kan sifatnya mungkin netral ya, tidak usah mengarah sesuatu, tetapi itu perlu harus diantisipasi, diperbaiki. Kalau itu dibiarkan nanti semakin luas, potensi ini akan terulang. Sudah membangun infrastruktur mahal, kejadian serupa akan terjadi dan tidak bisa dihentikan. Yang namanya siklon atau hujan intensitas tinggi itu kan tidak bisa dihentikan. Tapi kalau permasalahan dasnya itu bisa sedikit diperbaiki, katakanlah terjadi masalah serupa, mungkin dampaknya tidak sebesar yang sekarang ini. Saya kira 2 poin itu Prof. Nizam, jadi mungkin yang perlu tekankan bahwa itu perlu menjadi salah satu rekomendasi yang harapannya bisa memperbaiki kondisi kita ke depan ya, karena sudah ada contoh yang baik lah. Ini kenapa kita tidak bisa melakukan itu ya, saya kira matur nuwun. Baik, terima kasih Markus. Jadi yang pertama edukasi untuk early warning system serta dari setiap kelompok masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi di daerahnya. Ini menurut saya menjadi kewajiban dari tingkat RT bahkan sampai ke tingkat nasional. Kemudian yang kedua,
Selain hujan ada aspek das yang ini saya ada dua aspek. Yang pertama adalah existing, bagaimana dengan yang sudah terjadi ini, kan tidak mungkin kita menghutankan kembali 4 juta lahan sawit menjadi hutan dalam waktu bagaimana kita mengatasi untuk kondisi guna lahan existing, antisipasinya seperti apa, baik dari sisi infrastruktur, dari sisi mitigasi dan sebagainya, menurut saya perlu dilakukan. Yang kedua ke depannya, izin-izin baru misalnya harus ada kompensasi, kalau ada pembukaan lahan harus ada kompensasi embung, kompensasi untuk resapan air dan secara komprehensif begitu ya, itu sebagai bentuk tanggung jawab dari pengembang kawasan gitu. Mungkin semacam itu perlu kita rekomendasikan. Jadi kan solusi terhadap existing tapi juga antisipasi untuk ke depannya. Baik, monggo yang lain harus silakan. Prof Joko monggo. Di Joko Sujono ya, nanti setelah ini Prof Joko Legono. Ini Joko Legono ya. Ini terkait nomor 5, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen SDA terkait dengan mana mengurangi genangan atau limpasan dengan zero detalki, kemudian ada Spongcity gitu. Tapi nampaknya sejauh ini aplikasi itu kan masih sangat jarang ya di kita ya. Jadi kalau misalnya kita menangani genangan perkotaan itu, yang selalu dilakukan adalah kita membuat jaringan drainase yang besar tanpa pernah kita itu melihat source-nya. Itu yang menurut saya perlu ditekankan, sehingga tidak hanya sekedar kita mau mengikuti zero detalki, Spongcity, tapi kerja nyata di lapangan tuh apa nggak kelihatan gitu. Ini kita merujuk ke misalnya contoh di DIY, bahwa penurunan muka air tanah di DIY itu 10 sampai 25 cm per tahun. Dan itu kan bisa dihindari, bisa diminimais kalau kita memang betul-betul konsekuen untuk menerapkan katakanlah solution itu. Itu yang mungkin perlu digalakkan, jadi tidak kita hanya sekedar katakanlah ini zero detalki dan seterusnya, tapi implementasi kita itu masih sangat jarang, sangat kurang. Dibandingkan misalnya Cina itu sangat-sangat masif untuk menerapkan Spongcity di kota-kota besar. Kemudian yang kedua, mungkin kita juga perlu riset kali ya, fungsi hidrologis suatu lahan ini Pak. Kita kan sekarang ini berdebat terkait dengan sawit, dengan hutan tropis dan seterusnya, tapi fungsi hidrologis yang betul-betul bisa mendampak akibat ada perubahan iklim ini kan nampaknya juga perlu dikaji lebih rinci. Karena kalau kita, terutama saya terkait dengan fungsi hidrologis itu, intersepsi di hutan itu kan sangat tinggi ya. Dan apakah alih fungsi ini juga bisa mengembalikan, walaupun kalau Pak Nisam tadi masih izin, kalau saya mestinya izin ya sangat kurang, tapi yang sudah itu dikembalikan gitu, mungkin secara bertahap itu yang dilakukan. Misalkan sawit yang sudah tidak produksi diperpanjang lagi misalkan gitu. Ini contoh yang, karena kalau Pak Nisam tadi menyampaikan mengembalikan kan susah ya, tapi harus sedikit tapi keren gitu. Ini yang mungkin perlu ditekankan. Matur nuwun. Terima kasih Prof Joko Sujono. Jadi mengubah paradigma tentang tata air, drainase, LED atau nature based solution, saya rasa perlu menjadi bagian dari keinsinyuran di tanah air. Jadi kalau paradigma lama kan buang air secepatnya, tapi mungkin paradigma baru bagaimana meritain tanpa bencana gitu ya, meritain selama mungkin tetapi tidak menimbulkan bencana, jika air tanah terjaga dan keseimbangan hidrologis terpelihara. Kemudian riset untuk fungsi hidrologis das ya, yang berubah tata gunanya, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kita gali, sehingga rekomendasi-rekomendasi pada pengambil keputusan itu
tidak hanya kualitatif tapi juga kuantitatif bisa kita wujudkan. Kuantifikasi risiko pembangunan menurut saya penting ya. Jadi kalau kita mengalih gunakan katakanlah satu kawasan hutan menjadi sawit, itu dampak ekologisnya seberapa tinggi, itu kalau bisa kita kuantifikasikan itu akan sangat baik untuk pengambil kebijakan dan perizinan. Nanti apa kompensasinya kalau 1 juta hektar beralih fungsi, itu berapa dampaknya terhadap hidrograf misalnya, sehingga itu menjadi kesadaran. Jadi ukuran risiko yang harus ditanggung oleh pengembang dan menjadi syarat untuk perizinan dan sebagainya itu akan sangat baik. Baik, monggo Prof. Pak Joko Legono. Tadi hampir ngancung, monggo. Suruh saya dulu, Pak Joko mau pulaan. Baik, saya lebih sering menemui bahwa engineering itu kalah dengan sosial ekonomi politik. Jadi kalau menurut saya kita juga harus tidak hanya melihat sisi engineering, tapi sisi kebijakan nasional. Kalau kita melihat dalam pengelolaan lahan sendiri, itu ada undang-undang yang berbeda antara pengelolaan hutan dan pengelolaan lahan biasa. Yang satu di bawah TR, BPN, yang satu di bawah kehutanan. Dan yang kehutanan itu mempunyai kebijakan berbeda sama sekali dengan yang ATR BPN. Dan ini yang selalu menjadi konflik di Kalimantan, di Sumatera pada saat nata das. Di mana pola pengelolaan yang ada di bawah kehutanan itu banyak kepada produksi, ya, yang ekonomi, ya, yang itu konfliknya itu sering kita temui. Jadi pada waktu kita ingin mengkonservasi lahan gambut, tapi lahan gambut itu dibentuk perkebunan kelapa sawit. Yang itu dua konflik yang sering kita temui juga di daerah di Kalimantan, di Rawa. Dan ini harus diskan. Ya. Karena kalau tadi kita cerita dari Pak Fembi dan yang lain itu bahwa dari sisi disaster itu kita peningkatan yang luar biasa. Tapi di sisi resilience, di kerentanan juga kita pelemahannya luar biasa. Jadi sekarang bagaimana dua hal ini harus diketahui juga oleh orang-orang dari sisi kebijakan. Bukan orang engineering saja yang menerima akibatnya. Ya, saya kira banyak hal, saya sudah sering menemui banyak hal saat saya diajak bertemu dengan para pejabat di atas, itu keputusan politiknya itu hampir menegasikan pemikiran engineering kita. Jadi saya kira salah satu yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana dengan kasus ini kita belajar. Ya, mungkin itu tadi saya diskusi dengan Pak Joko Legono juga banyak embung-embung atau dam-dam kecil yang natural dibikin oleh orang-orang yang sedang mengusahakan hutan, dan pada waktu hujan besar, kalau bendungan kita punya SOP, PFF itu seperti apa, airnya seperti apa, di sana tidak ada SOP itu, sehingga kita bisa menyaksikan kemarin terjadi flash, ya, flash flood yang luar biasa, membawa debris yang besar. Ya, saya kira di tempatnya di Tamyang kemarin kita melihat tinggian lumpur yang sampai 1-2 meter. Ya, saya kira itu penekanan yang ingin saya sampaikan bahwa dari sisi kebijakan kita harus ada reformasi yang kuat ya dengan disaster ini. Terima kasih. Joko.
Ya, makasih. Ya, mungkin dari saya tidak banyak, ya, jadi sebagian sudah disampaikan Pak Budi. Itu masalah ini Pak, apa itu fenomenanya sendiri itu kan sampai sekarang itu cara kita mengakses itu kan belum disupport dengan data yang cukup bagus ya, kira-kira seperti itu. Tapi itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi dari pagi itu boleh saya sampaikan itu bencana hidrometeorologi itu merupakan dampak dari fenomena climate change ya. Jadi kita harus berangkat dengan satu niat, climate change itu nyata ya. Ya mungkin di rentetannya itu ada istilah disrupsi apa itu climate itu juga sebagian jadi global issue, itu memang banyak yang mengatakan demikian ya, tapi apapun itu yang fenomena Sumatera itu kan nyata. Nah, kedua sifatnya itu tidak pasti ya. Tadi disampaikan oleh siapa tadi ya, Pak Dr. Dwi, itu ada uncertainty di banyak hal. Uncertainty di intensitasnya, di lokasinya, mau di mana, itu kita kan sudah dulu dikira tidak ada ya, di daerah tropis ada ya, tapi ternyata sekarang ada ya, mungkin ada yang Seroja, maka itu sudah meremen-remen di daerah tidak kita predik akan terjadi taifun atau siklon itu tadi. Nah, karena sifatnya yang uncertain itu baik secara spasial, temporal maupun intensitas itu tadi juga disebut itu pendekatan yang kita lakukan kan ya, cara kita mensikapi itu didasarkan pada objek masyarakat di ujung yang tadi Prof. Nizam sampaikan ya. Jadi orientasi kita itu ya di masyarakat itu sendiri yang terkena dampak itu ya. Jadi kita berpikir dengan teknologi kah, struktural kah, dan lain-lain, bahkan non struktural sekalipun yang tadi Pak Budi mendorong untuk integrated dengan disiplin yang lain, itu objeknya tolong itu ya tetap masyarakat ya, yang dikeluhkan oleh Mas Benazir tadi ya. Nah, saja memang kita akan fokus di mana ya, kalau hazard itu sama dengan risk itu sama dengan hazard, exposure, vulnerability ya. Mungkin saya mohon maaf ya, saya hanya ngambil dua saja, hazard sama vulnerability ya. Kita mau fokus memperhatikan masalah hazardnya atau vulnerability-nya lah, kira-kira demikian. Tapi sekali lagi saran Pak Budi itu sebaiknya ya dua-duanya ya. Nah, singkatnya bicara tentang risk. Nah, judul pagi ini itu kan early warning sama early action ya, kira-kira gitu ya. Tadi disampaikan Mas Nil itu, kemudian saya ingat Pak Nizam itu membagi menjadi jangka pendek, menengah, panjang. Ya. Kalau saya mengusulkan yang pendek itu rapid assessment-nya segera dituntaskan. Jangan sampai nanti yang dikhawatirkan Pak Prof. Kironoto terjadi ya. Sekarang lagi angkat-angkatnya, tapi rapid assessment-nya itu enggak terjawab-jawab. Sebetulnya apa loh ya isu besarnya dengan pembelajaran yang ingin kita peroleh dari sumber tadi. Nah, contohnya tadi ya saya coba kaitkan balik lagi ke early warning ya. Yang butir satu itu masalah kebijakan dan lain-lain, strategi dan kebijakan. Ditampilkan Prof. Faisal tadi pagi itu, kalau itu informasi itu harus ke masyarakat. Dari BMKG itu sepertinya tidak langsung. Garisnya itu titik-titik gitu ya. Yang garis penuh itu NPB. Nah, saya jadi ingat waktu ngurusin Merapi tahun 2000 ya, kajian Merapi 1989, arus informasi itu yang boleh meminta masyarakat evakuasi itu hanya BPD. Nah, mungkin informasi-informasi yang kita bangun oleh UGM itu sebetulnya posisinya juga jangan-jangan itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Karena itu direct sekali ke masyarakat lewat HP dengan satu link pendek itu bisa lihat
hujan di mana, seberapa itu bisa. Bayangan kami itu help much. Tapi kalau against the law, lah itu hati-hati ya. Berarti harus lihat juga undang-undang informasi dan apa. Sekarang ini kan undang-undang IT ya kalau nggak salah ya. Itu juga tidak membolehkan. Kebijakan itu mestinya implementasinya lalu bagaimana kalau cita-citanya seperti itu. Kalau landasan apa angkatnya itu tidak support bahwa masyarakat menerima informasi dari BPBD atau BNPB, tapi sebetulnya yang punya informasi lengkap dari BMKG. Nah ini perlu dicari nih benang merahnya itu supaya cari ke masyarakat itu bagaimana. Ya, lalu barangnya apa? Kirononto mengatakan barangnya apa? Kalau yang UGM kembangkan sementara ini ya curah hujan, lalu Pak Adam dengan garis ular atau snake line, itu bisa tahu trennya hujan mau kemana itu di setiap stasiun itu sekarang sudah dilengkapi informasi itu. Lalu untuk masyarakat, nah sekali lagi tentang kesiapsiagaan berarti kan ya ada urusannya bagaimana masyarakat siap-siaga. Ya, berarti harus ada edukasi, prosesnya kan early warning itu tidak sekedar dibuatkan ya, tapi harus diedukasikan. Dan kalau perlu itu ditanyakan pada Mas Ben. Saya ingat Mas Ben pertama hari-hari pertama di Aceh itu ada saudara selamat ya karena ada informasi harus menyelamatkan diri. Nah, informasi itu dari mana? Bentuknya apa? Nah, seperti itu ya. Jadi apakah itu ada suara gluduk-gluduk ya, gelondongan-gelondongan kayu itu pada di sungai ya, itu lalu melimpas ke daratan lalu mengingatkan saudaranya di hilir apa seperti itu. Nah, ini sebaiknya juga perlu dipelajari itu nanti bentuk sistem informasinya itu apa yang bisa menyelamatkan mereka ya. Nah, keluhan terakhir dari pemerhati ya itu pernah mendengar itu kalau ini kan golden time-nya mungkin sudah lewat, itu sebetulnya seminggu sampai 10 hari itu sebetulnya ngurusi korban yang hidup dan yang hilang ya, itu terutama yang kalau yang sudah meninggal kan sudah ketemu berarti ya, tapi yang missing ini juga sampai sekarang juga belum terjatuh ya. Nah ini kalau tolok ukur kita ini sekarang mungkin ya bukan kerugian ekonomi, infrastruktur dan lain-lain ya, tapi mungkin jumlah korban yang meninggal itu mungkin ya itu lebih diutamakan kira-kira gitu ya. Nah sehingga saya berpandangan itu kalau jangka pendeknya silahkan itu tadi yang pemulihan, livelihood ya dan lain-lain, tapi rapid assessment-nya sebaiknya dituntaskan ya. Jadi saya mencoba menanyakan pada Mas Fempi itu ya tidak terjawab. Mas Fempi itu tanggal berapa itu? 27 itu 300 hampir 400 mili misalnya. Ya saya coba bandingkan sama Morakot ya. Morakot itu tahun 2009 itu 3 hari itu 1000 mm. Wah itu luar biasa juga. Gelondongan kayu juga banyak. Ya, yang namanya Taiwan itu kan bukitnya kan hutannya kan terjal mungkin lebih terjal dari Sumatera itu ya. Itu juga jembatan-jembatan, jalan-jalan itu ya pada rusak ya. Nah, kalau kemudian misalnya ya yang mau diusulkan itu misalnya peta hazard ya, peta risk gitu ya. Itu kemudian dipakai untuk membangun infrastruktur itu juga harus hati-hati karena kalau infrastruktur dibangun berbasis pada kejadian ekstrim itu pasti mahal sekali jatuhnya. Asuransi nggak akan sanggup itu ya. Ya itu kan ibaratnya seperti tsunami tanggal berapa itu 11 Maret 2011 itu ya. Itu kan temboknya sudah 10 meter tapi tsunami-nya lewatnya 14 meter. Itu kan nggak mungkin bangun. Dan Pak Radianto itu mungkin lebih paham itu ya. Jadi sama dengan Merapi ya 2010 itu yang rusak ada karena debris itu hampir sampai kalau Opak itu di ujungnya pertemuan sama Gendol gitu ya. Itu saya
hampir nggak percaya ya. Ini dulu melihat yang cek apa itu kantong pasir di Bronggang itu, menurut saya ini wah ini buang duit saja ini ya, bangunan segede itu sampai sini. Tapi setelah 2010, wah sampai situ beneran ya, wanas kayu terbakar sampai situ. Nah saya hanya menyinggung sedikit, misalnya early warning itu kan tadi disampaikan Prof. Agus Kironoto itu selalunya itu bentuknya hujan ya. Nah tadi pagi saya ngobrol sedikit sama Prof. Nizam, itu sebetulnya kalau kayu gelondongan itu kan nggak mungkin tiba-tiba mengalir sampai situ tuh dalam sehari, nggak mungkin itu ya. Nah saya mengamati yang terjadi di banyak tempat, di Hokkaido, kemudian di mana lagi ya, di Jepang gitu, sebetulnya itu kan natural damming ini sebetulnya by natural Pak Budi. Ya, tidak ya mungkin ada beberapa yang memang dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang disebut Pak Budi itu ya. Tapi longsoran itu kan juga tumbuh Pak Nizam. Tumbuh lama-lama itu bunteti alur sungai tambah besar jadi damming gitu. Itu pasti banyak banget ya, di Sumatera itu. Nah, kalau itu diketahui lebih awal, misalnya saya dengar itu hujannya lebat itu tanggal 22. Saya tanya Pak Fempi, Mbok tolong itu yang hariannya mulai 22 seperti apa? Mungkin belum ya, Bang. Sudah dikasih belum Pak Fempi? Mungkin saya belum lihat. Sudah ya. Nah, itu sebetulnya akan ketahuan juga. Nah, itu natural damming itu juga berproses seperti itu. Nah, kalau itu tiba-tiba setiap kali punya itu berapa biji itu kan ya sampai dari atas coklat itu ternyata itu kan tidak air lumpur saja tapi air dengan kayu ya. Pak Budi coba membayangkan kalau kedalaman banjir 10 meter kayunya banyak yang di atas gelondongan sebesar-besar itu kan ya rumah kan ya sapu bersih itu ya, lebih dari tsunami. Saya kira itu silakan mau nanti apa itu, karena ini early warning itu ya saya kira masih isu besar. Yang tadi kalau Pak Nizam itu menyebut Yogo lebih duluan, memang Yogo Framework itu duluan, kemudian Sendae, yang terakhir itu Framework itu yang 2030 harus berakhir ya. Itu kuncinya masih di early warning ya. Cuma ini early warning yang mana ini yang pertanyaan besar yang mungkin di butir 5 itu masih bisa dikembangkan secara akademis dan risetnya. Mohon maaf agak panjang sedikit Prof. Nizam, terima kasih. Terima kasih Joko Legono. Prof. Adam, mohon. Maaf ini saya tadi terlambat jadi enggak lihat semuanya, cuma menambahkan sedikit saja Pak Nizam. Jadi tadi Pak Joko sudah menyinggung baru saja mengenai flood protection itu kan kita sudah punya kesepakatan katakanlah ya, sign periode ulang sekian. Namun kenyataan yang kita lihat seperti yang baru terjadi itu kan bisa jadi melampaui. Nah, sekarang ini kan lalu bagaimana kalau terjadi melampaui? Nah, ini yang kayaknya belum ada prosedurnya kepada masyarakat atau bahkan badan-badan yang perlu memberikan seperti tadi sudah disinggung hazard map ya. Nah, saya bayangkan kalau 500 mm sehari jatuh di Jogja itu seperti apa? Siapa yang akan kena? Itu belum ada. Nah, sehingga saya kira akan lebih baik jika di semua wilayah sungai ya, yang di bawahnya itu ada pemukiman atau mungkin fasilitas publik yang penting, itu tentu hazard map untuk khususnya yang melampaui kapasitas dari flood protection itu yang membuat silahkan saya kira ini sangat penting untuk diusulkan entah mungkin jangka menengah ya,
kepada ataupun siapa saja. Kemudian setelah itu tentunya ada pengkomunikasian kepada masyarakat bahwa ada seni. Jadi yang tinggal di floodplain itu tentu suatu saat akan kita tidak tahu kapan, tetapi akan ada risiko seperti itu, sehingga sosialisasi, kemudian juga ada prosedur. Tadi Pak Joko sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana memantau prekursori seawal-awal mungkin, lalu apa yang dilakukan oleh masyarakat tentu perlu dibuat prosedurnya. Mungkin itu saja Pak Nizam. Monggo, Prof. Ragianta. Satu lagi nih Pak. Terima kasih Pak Pimpinan Prof. Nizam. Saya tidak banyak karena memang sudah banyak sekali yang disampaikan. Ada beberapa saja, tapi saya ingin menggarisbawahi terkait dengan sosialisasi dan pembelajaran pada masyarakat dalam rangka early warning. Karena early warning itu tidak akan menjadi efektif manakala masyarakat juga tidak paham atau tidak bisa tindak lanjuti apa itu early warning. Nah, dalam early warning ini atau pembelajaran pada masyarakat dan sebagainya itu ya ada beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah tepat sasaran, yang kedua tepat tujuannya, lalu yang ketiga adalah update isinya, dan yang keempat adalah rutin dilakukan. Jadi tepat sasaran itu maksud saya begini. Jadi masyarakat itu kan banyak levelnya. Ada masyarakat yang paham tentang tentang teori sebagainya, lalu ada masyarakat yang bisa melaksanakan kegiatan, ada masyarakat yang bisa melakukan menghubungkan sesuatu dan sesuatu, ada masyarakat yang bisa melakukan langsung kegiatan untuk penyelamatan diri atau mengurangi bencana dan sebagainya, dan bahkan ada masyarakat yang bisa melaporkan jika terjadi hal-hal yang perlu dilaporkan di sana. Misalnya seperti disampaikan oleh Prof. Joko Legono tadi, ada damming, kemudian lok itu bisa jebol karena banjir bandang tadi. Itu kalau ada masyarakat yang paham tentang bagaimana mungkin terjadi, dan kalau ada damming dari lok kayu dan sebagainya, itu mungkin bisa ada early warning system atau orang itu sendiri yang kemudian bisa ditindaklanjuti untuk mengurangi bencana, dibuka sedikit demi sedikit, akhirnya bisa keluar misalnya. Jadi tepat sasaran ini pemberitahuan pada masyarakat itu punya standar dan berbeda-beda isinya untuk berbagai macam level masyarakat. Tujuannya jelas juga, tujuannya untuk apa, karena level masyarakat apa, tujuannya untuk ini itu dan sebagainya. Nah ini perlu didesain ya Prof. Nizam, menurut saya secara besar gitu, mungkin oleh university yang bisa mendesain itu bekerja sama tentu saja dengan berbagai pihak, dengan institusi yang lain, pemerintah dan sebagainya, untuk membuat sebuah kerangka atau satu pemahaman dalam struktur yang benar, mana yang harus diketahui oleh siapa dan seterusnya. Jadi itu mungkin kita bisa membuat suatu bahan ya untuk bisa pada masyarakat untuk berbagai macam bencana, karena bencana ini kebetulan mungkin oleh hidrometeorologi, tapi juga mungkin ada bencana lain yang mirip juga dengan itu. Kemudian update ini perlu karena hari demi hari perubahan iklim, perubahan lingkungan, perubahan pembangunan dan sebagainya itu membutuhkan pengetahuan yang update, tidak bisa sama terus. Jadi bahan ataupun materi yang disosialisasikan itu harus selalu diupdate baru dan sesuai dan keadaan. Selanjutnya rutin itu juga ya, karena kita tidak pasti bahwa orang yang didik di masyarakat di situ itu akan tinggal di situ terus sampai tua lalu meninggal, itu tidak. Mungkin dia bisa pergi atau yang kemudian meninggal ganti dan sebagainya. Jadi pasti ada
suatu rutinitas untuk pendidikan itu, entah berapa lama harus diupdate lagi, seterusnya, supaya hasil pembelajaran pada masyarakat itu dalam tujuan untuk early warning system, early warning untuk bisa mencegah bencana atau mencegah risiko yang besar itu bisa ini dengan baik. Nah, satu lagi Prof Nizam kalau diperkenalkan tentang risiko ya. Sebetulnya itu kan bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek bencananya pun itu terkait atau tergantung dari banyak materi yang kita pelajari, apa-apa yang mungkin asumsi kita dan sebagainya, banyak sekali yang di situ variabel yang berpengaruh hanya untuk bahayanya saja atau bahayanya saja itu banyak yang aspeknya. Tapi aspek yang lain adalah aspek-aspek yang mungkin seseorang tidak mampu mengetahui semuanya. Bayangkan kalau risiko itu perlu dikerjakan bersama oleh 3 bidang, tapi mungkin banyak bidang yang bersama-sama untuk bisa membuat tingkat risiko di suatu tempat dengan baik. Kalau tingkat risiko ini pada waktu menentukan ada sesuatu yang lepas tidak kita perhatikan, maka risiko itu kalau terjadi akan beda sekali dengan yang dibayangkan. Nah, oleh karena itu siapapun yang nanti menentukan risiko itu mohon untuk bisa betul-betul komprehensif hanya supaya benar, sehingga tindakan kita dalam melakukan pendidikan pada masyarakat itu juga benar. Gitu. Saya kira demikian Prof Nizam, terima kasih. Prof Radianta, mungkin kita cukupkan ya, ini sudah jam 1 dan sudah banyak sekali masukan disampaikan oleh Bapak sekalian. Terima kasih. Tadi banyak poin-poin penting ya yang saya rasa sangat untuk kita jadikan rekomendasi. Ya tentu dalam jangka panjangnya kita ingin agar ekonomi Indonesia ini tidak ekstraktif lagi, tapi menuju pada regeneratif ekonomi ya, sehingga kita lebih berkelanjutan. Tapi juga kita harus berpikir people, profit, dan triple P ini saya rasa juga kita artinya tidak bisa menafikan kemudian kita mengabaikan ekonomi, semuanya harus untuk keberlanjutan. Jadi bagaimana membangun ekonomi secara berkelanjutan itu saya rasa menjadi fokus secara lebih komprehensifnya. Dan juga tadi aspek kebijakan, keselarasan kebijakan, dan mata rantai serta alur informasi dalam early warning system ini dan keterlibatan multi pihak di dalam early warning system. Kalau saat ini dengan undang-undang yang ada kan hanya single source untuk early warning system, itu berisiko terlalu besar ya. Jadi mungkin itu menjadi masukan untuk kebijakan ke depannya. Kemudian lokal masyarakat juga sangat perlu untuk bisa dijaga sebagai bagian dari resiliensi ketahanan bencana. Bagaimana fenomena climate change itu bisa menjadi bagian di dalam perencanaan, di dalam desain, dan di dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur. Kemudian orientasi mitigasi pada sumber masalah serta ujung dari penyintas bencana ini perlu juga dimasukkan di dalam kebijakan. Kemudian risk assessment untuk kejadian saat ini, karena ada labo skala 1:1 yang sedang terjadi, ini saya rasa sangat penting asesmen untuk kita lakukan dari aspek akademik maupun jadi ilmiah maupun edukasinya, karena tentu kita tidak ingin menjadikan kejadian ini berlalu begitu saja tanpa pembelajaran yang bermakna bagi masa depan kehidupan. Kemudian Prof. Adam juga menekankan scenario based hazard mapping, mungkin peta hazard
berdasarkan skenario ekstrim, serta tentunya juga kita tidak mungkin membangun infrastruktur mengacu pada yang ekstrim, tapi bagaimana mitigasi bencana bisa kita antisipasi dengan kondisi ekstrim tadi. Komunikasi ke masyarakat tentang kondisi ekstrim ini seperti yang sudah intensif dilakukan tsunami, apa yang alarm yang disampaikan Pak Wijokongko misalnya menimbulkan berbagai macam opini, menurut saya sangat penting ya membangun di publik tentang awareness terhadap bencana ekstrim. Kemudian juga untuk early warning yang tepat sasaran, tepat tujuan dengan pendekatan multi hazard, kemudian updating secara dinamis serta drill atau pelatihan secara rutin sehingga menjadi budaya keselamatan, budaya kesiagaan terhadap bencana jadi dari budaya masyarakat luas. Baik, mungkin itu berapa yang bisa kita rangkum dan saya rasa sangat baik untuk nanti dirangkum ke dalam rekomendasi baik jangka pendek maupun jangka panjang dan langkah aksi yang saya usulkan. Mungkin kita bisa melakukan satu langkah aksi baik dari sisi pendidikan dan riset untuk tadi asesmen terhadap sesungguhnya terjadi, kenapa terjadi dan apa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian ini secara akademik, secara ilmiah, objektif, dan langkah aksi dalam bentuk aksi kemanusiaan yang konkret mungkin juga untuk bisa kita lakukan bersama. Dan saya mengusulkan untuk livelihood sebagai bagian penting untuk recovery, early recovery di masyarakat penyintas. Baik, mohon maaf kalau ada yang terlewat dan kalau ada kekurangan khilafan. Semoga upaya kita ini mendapat itu dari Allah dan Yang Maha Kuasa dan saudara-saudara kita yang menjadi penyintas saat ini diberikan kesabaran, ketabahan dan kemudahan di dalam mengatasi bencana. Kita semua bisa terhindar dari bencana di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Bapak. Baik, terima kasih Prof. Nizam. Kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Nizam. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan sudah memandu penyusunan rekomendasi strategis. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap mitra penyelenggara, terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG dan Indonesia Water, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam juga. Dan dengan demikian maka selesai sudah rangkaian acara seminar Early Warning Early Action pada hari ini. Semoga segala yang sudah disampaikan dan didiskusikan menjadi bermanfaat bagi kita semuanya, bermanfaat bagi bangsa negara Indonesia. Dan tentunya Bapak Ibu kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam menyelenggarakan acara ini. Terima kasih dari saya, mohon pamit undur diri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk kembali foto bersama. Apakah cukup di depan semua? Oke, baik. Baik Bapak Ibu semuanya kami mohon untuk dapat lebih full ke depan dan lebih ke tengah ya. Fotografer kami akan mengabadikan momen ini dari panggung. Berdiri. Boleh lebih merapat ke depan Bapak Ibu semuanya. Ya, rapat ke depan dan bisa mendekat satu sama lain begitu ya. Bagi yang masih berada di belakang agar lebih terlihat di dalam gambar, Bapak Ibu boleh lebih ke depan dan merapat ke tengah. Mungkin Prof. Bambang, Prof. Nizam ke depan ya, gak terlihat di baris kedua ya. Atau mungkin juga Prof. Zuli boleh silakan maju, ya begitu. Nah, Prof. Nizam, Prof. Zuli, Pak, mohon silakan untuk bergabung. Bapak juga boleh menuju ke depan. Ya, lebih merapat ke depan dan ke center, ke tengah. Dipenuhin saja Bapak Ibu. Ya, silahkan. Ya, sudah cukup Mas? Masih belum? Belum merapat lagi? Belum dekat lagi? Sini aja Mas, belakang.
Ya, ini mas-mas mungkin boleh berdiri di baris kedua. Ya, agar lebih rapi berdiri 2 baris ya. Oke? 2 baris agar lebih. 1 baris mas. Ya, oke. Sudah cukup ya mas ya. Oke, kita akan ambil gambar-gambar foto. Kita akan gaya formal dulu. Diambil hitungan 3, 2, 1, capture. Lanjut kembali, sign simbol UGM bersama-sama. Ya. Oh, belakang nggak kelihatan, maju boleh. Tampak jadi misi presensi. Wenang obrolan. Hah? Yes. Bene. Di original berarti. Gue murid bu. Murid. Orang